Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hello student. Murid-murid SD TK IPA kelas 2. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di materi bahasa Inggris hari ini kita akan belajar tentang public place atau tempat-tempat umum ya. Tempat-tempat umum ini adalah suatu tempat yang dimana setiap manusia boleh datang ke situ dan setiap manusia punya kepentingan masing-masing di tempat tersebut. Dan teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keberkahan ilmu dalam pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Baik teman-teman, langsung saja di materi public place hari ini. Untuk lebih lanjutnya, silakan teman-teman simak baik-baik ya materinya. Nah, baik teman-teman, sekarang Bu Yani mau cek terlebih dahulu ya. Assalamualaikum teman-teman kelas 2. Bu Yani mau cek dulu ya. Apakah teman-teman sudah sholat 5 waktu? Jawab ya, jujur dalam hatinya. Yang kedua, apakah teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting? Silakan siapkan ya. Yang ketiga, apakah teman-teman sudah senyum kepada ayah bundanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sudah ya, jangan ada yang marah-marah atau cemberut lagi. Lalu yang ketiga, apakah teman-teman berpuasa hari ini dan tidak ada yang bolong sampai hari ini? Mudah-mudahan semuanya full ya, sampai maghrib, sampai nanti puasa ke 30 hari. Dan siapa yang sudah mandi pagi? Silakan teman-teman yang belum mandi, silakan mandi pagi ya. Dan teman-teman tidak lupa ya, setelah bangun tidur, silakan teman-teman belajar untuk merapikan tempat tidur. Mudah-mudahan kelas 2 semua di sini sudah belajar untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Baik, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran hari ini teman-teman. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kosakata nama-nama tempat umum dalam bahasa Inggris. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi tempat umum dalam bahasa Inggris. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada gambar, ada sebuah sekolah, gedung-gedung tinggi, rumah sakit, toko, dan halte-halte lainnya. Bisa teman-teman lihat di sini banyak orang yang berkepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu. Untuk di sekolah berarti mereka untuk menuntut ilmu. Ke rumah sakit berarti mereka untuk berobat. Ke toko atau ke warung berarti mereka mempunyai kepentingan untuk berbelanja. Tadi sudah ada sekilas gambar kesibukan di ibu kota. Ini juga sama ya teman-teman. Di sini ada sebuah taman bermain, dan dimanapun orang ini tinggal, dia berhak untuk datang ke tempat umum ini karena ini adalah tempat terbukanya untuk umum. Jadi siapa saja boleh datang ke sini ya. Jadi teman-teman, sekali lagi materi bahasa Inggris hari ini yaitu tentang public place atau dalam bahasa Indonesianya tempat umum. Silakan teman-teman amati gambar dan kita ikuti kosakatanya ya. Pertama ada supermarket atau dalam bahasa Indonesianya supermarket. Ini adalah toko modern yang menyediakan bahan-bahan dari makanan, minuman, semua kebutuhan kita ya.
Nah, yang kedua ada school atau dalam bahasa Indonesianya adalah sekolah. Ini Bu Liani ambil contoh gambar sekolah kita ya. Jadi siapa saja berhak sekolah di sini. Dan dari mana saja semua orang bisa sekolah di tempat ini karena sekolah termasuk tempat umum. Yang kedua, yang ketiga ada mosque atau dalam bahasa Indonesianya artinya masjid. Nah, masjid ini bisa dikunjungi oleh siapa saja dan dari mana saja. Selanjutnya ada airport atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bandara. Nah, ini bandara adalah tempat berlandasnya pesawat terbang ya. Dari mana saja pesawat itu landas di bandara ini, mau dari Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan dari manapun orang berhak datang ke tempat ini karena bandara termasuk tempat umum. Lalu selanjutnya ada hotel atau dalam bahasa Indonesianya juga tetap hotel. Nah, hotel adalah sebuah tempat untuk bermalam atau menginap atau istirahat sejenak. Nah, ini biasanya digunakan ketika orang berpergian jauh atau ayah bunda teman-teman pernah bekerja keluar kota dan menginap di suatu hotel. Selanjutnya ada tempat umum yaitu swimming pool atau dalam bahasa Indonesianya artinya kolam renang. Nah, ini kolam renang ini biasanya disewakan dengan beberapa orang atau hampir ratusan orang bisa datang ke tempat kolam tersebut ya. Dan itu adalah termasuk tempat umum karena siapa saja boleh datang ke kolam renang tersebut. Nah, ini selanjutnya ada park atau dalam bahasa Indonesianya yaitu taman. Nah, ini Bu Liani ambil salah satu taman di Kota Bogor yaitu Taman Kaulinan. Jadi siapa saja boleh datang ke tempat ini. Nah, selanjutnya yaitu hospital atau dalam bahasa Indonesianya yaitu rumah sakit. Nah, hospital ini juga sama ya teman-teman, tempat berobat, tempat orang untuk menyembuhkan penyakitnya dari mana saja boleh datang ke tempat ini untuk berobat ke dokter dan untuk mendapatkan perawatan khusus. Selanjutnya ada tempat umum yaitu bank atau dalam bahasa Indonesianya bank. Bank ini bisa teman-teman pahami bahwa bank ini tempat untuk menyimpan uang atau menabung ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada tempat umum kebun binatang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah zoo. Nah, banyak ya di Indonesia ini ada taman safari, ada Ragunan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada beach atau pantai. Nah, ini ada termasuk tempat umum yang biasa banyak orang kunjungi untuk menikmati keindahan alam laut. Selanjutnya yaitu tempat umum bookstore atau dalam bahasa Indonesianya artinya toko buku. Nah, semua orang dari usia anak-anak sampai dewasa atau tua bisa mengunjungi tempat ini ya karena untuk keperluan membeli buku. Nah, teman-teman, di sini ada latihan soal tentang mencocokkan pernyataan dengan gambar yang tepat. Di sini ada contoh nomor 1, I am going to the mosque, artinya saya pergi ke masjid. Nah, kira-kira mana pernyataan yang sedang pergi ke masjid? Nah, di sini jawabannya A. Betul ya, jawabannya A karena di sini ada Ikhwan yang sedang pergi ke masjid. Lalu yang nomor 2 sampai nomor 4 boleh teman-teman latihan di rumah ya. Nah, di sini kuncinya yaitu teman-teman lihat gambarnya, dia sedang di mana? Di kolam renang, di rumah sakit, di supermarket. Nah, di sini lihat kalimatnya. Oh, di sini ada supermarket. Mother is going to the supermarket. Nah, berarti mana materi kosakata yang sesuai dengan gambarnya. Lalu nomor 3, Hasan is going to the hospital. Nah, kira-kira mana yang keadaannya sedang ada di rumah sakit?
Dan yang keempat, Isabella is swimming at the swimming pool. Nah, kira-kira mana Isabella yang sedang melakukan berenang di kolam renang ya. Ini boleh teman-teman lakukan di rumah untuk latihan soal dan tidak dikumpulkan ya. Lalu teman-teman di sini ada kalimat tanya. Jika teman-teman menemukan kalimat tanya where are you going, kemana kamu akan pergi, maka jawabannya adalah I am going to the. Nah, lihat objeknya di sini tempatnya apa? Karena di sini tempatnya masjid, berarti jawabannya I am going to the mosque. Artinya saya akan pergi ke masjid ya. Ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Nah, di sini boleh teman-teman baca di rumah dari percakapan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Boleh diikuti. Nomor 1, number 1, Dava dan Ilyasa. Dava bertanya, where are you going? Di sini ada gambar masjid, berarti jawabannya Ilyasa, I am going to the mosque. Lalu nomor 2, ada Ihsan dan Azam. Ihsan bertanya kepada Azam. Di sini adalah toko buku atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bookstore ya. Berarti pertanyaannya where are you going? Nah, berarti jawabannya I am going to the bookstore. Nomor 3 ada Mother dan Gisela. Nah, Mother bertanya where are you going? Di sini ternyata mohon maaf, tadi gambarnya adalah gambar sekolahan. Nah, berarti jawabannya Gisela adalah I am going to the school. Saya akan pergi ke sekolah. Di sini ada lagi Faiza dan Yasmin. Faiza bertanya, where are you going? Kemana kamu akan pergi, Yasmin? Nah, Yasmin menjawab, I am going to the zoo. Saya akan pergi ke kebun binatang. Karena di sini gambarnya gambar kebun binatang. Lalu selanjutnya ada percakapan antara Nasyamah dan Leticia. Nah, di sini Nasyamah bertanya, where are you going? Nah, berarti Leticia menjawabnya, I am going to the park. Kenapa park? Karena di sini gambarnya menunjukkan sebuah taman. Jadi jawabannya adalah I am going to the park. Nah, teman-teman, ini bisa teman-teman lakukan di rumah juga ya, latihan soal tentang pernyataan yang betul atau yang salah. True untuk kalimat yang betul dan false untuk kalimat yang salah. Contoh nomor 1, I am buying vegetable at the market. Saya membeli sayur-sayuran di pasar atau supermarket. Nah, berarti pernyataannya true or false. Nah, di sini jawabannya adalah true ya, atau betul. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman lakukan di rumah ya, sampai nomor 6. Nah, adapun teman-teman, materi kita hari ini yaitu ada kaitan eratannya dengan Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am ayat 103, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, di tempat umum manapun, atau sekalipun teman-teman bersembunyi, Allah tetap dapat melihat semua perbuatan teman-teman, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Teman-teman sedang berada di mana saja, silakan teman-teman tetap melakukan hal-hal yang baik, karena Allah maha melihat atas segala sesuatu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, silakan teman-teman kerjakan tugas yang Bu Guru share. Di sini tugasnya yaitu menarik garis kosakata public place dengan gambar yang sesuai. Di sini sudah ada ya, number 1 ada hotel. Nah, mana gambar hotel? Silakan teman-teman tarik garis, dikumpulkan ke gurunya. Untuk kelas 2A ke Bu Yani, 2B ke Bu Reni, dan 2C ke Pak Aris ya. Cukup sekian materi pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kosakata bahasa Inggrisnya, khususnya tentang
public place atau tempat-tempat umum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.